Saudara harus tahu bahwa Tuhan telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa terhadap keluarga. Bagaimana kita ada saat ini itu semata-mata karena Tuhan yang menolong, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap rencana hidup kita. Percayalah, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa hati yang gembira adalah Tuhan. Orang yang rajin adalah orang yang terus bekerja, mengerjakan apa saja. Yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Sesukar apapun masalah yang kita alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada, tentunya dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai MPP kita saat malam hari ini, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Nanti Bu Indri berdoa saat malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Kalau sepanjang satu hari Tuhan pimpin kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah malam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Kau yang akan melawan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Memuji menyembah Tuhan bukan saat kita bersama-sama saja, tapi Tuhan mau kita memuji menyembah Tuhan dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, enak nggak enak, baik maupun buruk. Amin. Tuhan mau kita menyembah Dia, Tuhan mau kita memuji Dia, melekat di hadapan Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kita senantiasa rindu di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan setia. Amin. Tuhan telah tunjukkan kasih setianya kepada kita. Tuhan setia dan Tuhan mulia. Amin. Biarlah kita memuji Tuhan setia, Tuhan mulia. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Kau menunjukkan kasih setiamu.
setiamu dalam hidup kami. Engkau setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Kasih-Mu yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan.
memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami yang setia. Kami tidak mampu berdiri sendiri tanpa Engkau, Yesus. Sebab Engkaulah yang memenuhi keperluan kami. Apapun kondisi kami, Engkau tetap setia dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Sebab Engkaulah yang memberi kekuatan bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Dengan lembut katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Amin. Haleluya. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung
percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau kita ada jalan hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami mau percaya Tuhan, kami percaya kasih-Mu, kami percaya Tuhan benar. Haleluya, kami tetap percaya Tuhan. Tak sedikit pun kami ragu akan Engkau, sebab Engkau Immanuel yang beserta kita. Immanuel yang selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda firman. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara MPP atau Malam Pujian dan Penyembahan. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini masih bisa bersama-sama belajar firman Tuhan, yang pada malam hari ini akan kita ambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan bacakan buat saudara ya. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Angin ribut diredakan. Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut
dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu cerita ini tidak asing lagi buat kita semua. Kita sudah sangat sering mendengar tentang cerita ini. Cerita suatu kejadian di Danau Galilea. Danau Galilea ini juga bukan suatu danau yang asing buat telinga kita. Ya, Danau Galilea, Sungai Yordan, kemudian Danau Genesaret itu sama. Danaunya itu juga ya. Danau itu bukan laut ya, itu danau air tawar. Tetapi dia sangat luas ya Saudara ya. Luasnya itu ya, panjangnya itu bisa 21 km. Ya, cukup luas ya, cukup besar. Nah, danau itu berada dikelilingi oleh pegunungan di sekitarnya. Nah, danau itu airnya hangat, sedangkan angin di pegunungan itu dingin. Nah, ketika angin dari pegunungan itu masuk ke dalam danau itu, maka ketika itulah terjadi gelombang, terjadi taufan, karena angin yang dari gunung itu yang masuk ke dalam permukaan air daripada danau itu, sehingga menimbulkan taufan yang besar. Nah, pada saat itu ya, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perahu. Mereka sedang dari pelayanan yang satu mau menuju kepada pelayanan yang lain. Mereka menyeberang ke daerah lain. Ya, jadi dari daerah Kapernaum mereka mau ke daerah Dekapolis. Ya, nah ketika perjalanan belum sampai, ya belum lama mereka berlayar, tiba-tiba ya Saudara ya, angin taufan mengamuk. Diceritakan di situ, airnya menyembur sampai masuk. Itu berarti gelombangnya tinggi banget, tinggi sekali. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus yang notabene para nelayan yang sangat terbiasa dengan perahu, sangat terbiasa dengan ombak pun ketakutan. Jadi berarti taufan yang terjadi pada saat itu adalah taufan yang besar, ya. Sehingga nelayan pun takut, ya. Murid-murid Tuhan Yesus takut, mereka panik, ya. Mereka bingung. Mereka berkata, akhirnya mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, ya, apakah engkau tidak peduli kami binasa?" Berarti yang ada dalam pikiran mereka adalah binasa. Yang ada dalam pikiran mereka adalah mati. Ya, tidak ada harapan. Karena apa? Karena taufan begitu besar, begitu hebat, menyerang perahu mereka. Bahkan perahu mereka itu seperti tidak berdaya. Tetapi untunglah murid-murid Tuhan Yesus itu ingat ada Tuhan Yesus di dalam perahu mereka. Ya, tetapi Tuhan Yesus sedang tidur, ya. Aneh ya Saudara. Kalau di dalam keadaan yang tenang, angin sepoi-sepoi, ya, orang tertidur itu lumrah, ya. Tetapi kalau angin besar, ya gelombang begitu besar, ya, menyembur masuk ke perahu, tetapi Yesus tidur, itu sesuatu yang aneh. Mengapa? Karena buat Tuhan Yesus nggak ada masalah, mau angin besar, mau taufan, ya. Buat dia itu tidak ada masalah. Sebab itu Yesus yang terlalu lelah, dia bisa tertidur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, murid-murid untuk ingat, dia lalu membangunkan Yesus. Dia katakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ya, Tuhan Yesus bangun. Dikatakan, "Apa Saudara? Kenapa sih kamu begitu takut?" kata Tuhan. Ya, kamu kurang percaya, ya, dikatakan di situ pada ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, yang Tuhan tanyakan bukannya apa namanya, "Ini angin dari jam berapa nih bertiupnya?" gitu ya. Atau, "Oh, kamu bisa nggak nih nyelamatin perahu ini?" Enggak, ya. Dia bilang, "Kenapa kamu begitu takut?" Jadi seolah-olah buat Tuhan Yesus itu nggak problem, ya, begitu besar, ya, kenapa sih takut, ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat, ya, orang ketakutan, ngapain sih begitu aja takut, kan gitu ya Saudara. Nah, seringkali ya kita yang tidak berdaya tentu kita ketakutan,
Ya, saya pun kalau misalnya naik perahu, ya tiba-tiba nggak usah gelombangnya besar sekali, gelombangnya naik aja, saya juga takut. Karena apa? Karena saya merasa bahwa saya tidak berdaya, saya merasa saya tidak bisa berenang, saya merasa saya sangat terbatas, jadi saya takut. Ya, tetapi buat orang yang mempunyai kepandaian untuk berselancar, yang bisa berenang, yang biasa ya main di laut, ya dia tidak akan takut. Gelombang merupakan suatu hal yang menyenangkan, yang bisa menghantar mereka untuk ya berselancar, ya untuk mereka melaju, yang mendorong mereka untuk mengikuti gerakan gelombang dan menyenangkan buat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia ini, bukankah hidup kita juga seperti di tengah gelombang itu, saudara? Ya, tiba-tiba bisa sekonyong-konyong persoalan datang, bisa tiba-tiba ya persoalan yang luar biasa menempa hidup kita, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang tidak pernah kita kira-kira, ya tidak pernah kita duga sebelumnya, ya tiba-tiba itu menyerang. Seperti tahun 2020 ini tuh, saudara. Siapa yang menyangka bahwa akan terjadi ya pandemi yang begitu hebat, bukan saja melanda satu negara, tetapi di seluruh dunia, yang mati sudah begitu banyak dan penularannya begitu hebat. Padahal sebelum-sebelumnya begitu banyak penyakit ganas, tetapi tidak semenakutkan pandemi kali ini, tidak menakutkan seperti corona yang terjadi pada tahun ini. Dan efeknya itu kepada setiap aspek kehidupan. Ya, kita semua tahu, kita semua sadar akibat daripada pandemi ini. Ya, banyak orang yang jatuh, ya, jatuh terpuruk. Ya, yang tadinya punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan, yang tadinya sehat menjadi sakit, ya, yang tadinya punya perusahaan kini bangkrut. Karena apa? Karena penyakit itu membuat segala sesuatunya yang tidak diperkirakan, yang tidak terduga, yang tidak terprediksi terjadi. Itu menerpa seperti gelombang yang besar, ya, buat hidup kita, ya, sehingga kita bingung, tidak tahu harus apa yang terjadi. Tetapi ingatlah saudara, melalui cerita ini kita diingatkan, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita masih punya Tuhan yang peduli. Kita masih punya Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga walaupun corona ya menerjang seluruh aspek kehidupan kita, mungkin kesehatan kita, mungkin ekonomi kita, mungkin bisnis kita, ya, tetapi tidak usah panik. Kalau ada Tuhan, kita percayakan saja kepada Tuhan, ya, kita serahkan kepada Tuhan, sebab Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dia yang mengendalikan keadaan dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu panik, ya. Orang yang panik itu bahaya, saudara. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga, yang salah, yang membuat jadi bahaya. Ya, harusnya dia lakukan yang benar, dia menjadi tidak benar. Jadi, saudara, ya, kita tidak boleh panik. Ya, di dalam menghadapi krisis, ya, ekonomi, menghadapi krisis kesehatan, dalam menghadapi segala sesuatu yang seperti badai yang menyerang, yang seperti badai yang menerpa kehidupan setiap orang, ya, pada tahun ini, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kalau kita berserah kepadanya, ya, Tuhan akan berkata kepada badai kehidupan yang terjadi di dalam kita, dikatakan, diam, tenanglah, ya. Jadi saudara, yang kita perlu lakukan adalah satu, kita mencari Tuhan. Dua, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tiga, kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga ya segala sesuatu akan menjadi tenang. Ya, badai pasti berlalu dan akan muncul sesuatu yang baru. Ya, setelah hujan yang besar, setelah hujan yang lebat,
akan timbul pelangi. Nah, begitu pula sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan kita akan memelihara kita. Kita percaya Tuhan kita peduli akan kita. Kita percaya bahwa Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia akan memberikan kepada kita yang terbaik buat kita. Kalau saat ini kita mengalami, ya sudah, ya, mengalami dampak daripada pandemi ini, kita nggak sendirian kok. Semua orang mengalami hal yang sama. Tetapi satu hal, kita punya Tuhan. Dia yang membela kita. Dia yang menolong kita. Dia yang akan memimpin kita. Dia yang memberi hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya segala sesuatu bisa terjadi, namanya juga dunia, ya. Dunia sedang digoncang oleh Tuhan. Segala sesuatu digoncang oleh Tuhan. Tetapi kita punya janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan Dia akan mengirimkan pasukan malaikatnya untuk membentengi kita. Ya, kalau kita panik, ya kalau kita takut, saudara, itu tidak akan mengubah keadaan. Ya, itu tidak akan membuat kita jadi lebih tenang. Itu tidak akan membuat kita menjadi lebih damai. Ya, tetapi damai itu, ketenangan itu datangnya hanya dari Tuhan. Ya, kalau kita tinggal tetap di dalam Tuhan, kalau kita tinggal tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Jadi pada malam hari ini, saudara, ketika kita bersama-sama menaikkan pujian kita, ketika kita bersama-sama menaikkan penyembahan kita, ketika kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang berserah kepada Tuhan, maka ya, jiwa kita akan dijamah oleh Tuhan. Kalau jiwa kita dijamah, roh kita dijamah oleh Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Walaupun gelombang begitu besar, kita akan tenang. Karena ada Tuhan yang besar itu beserta dengan kita. Kita tidak takut lagi, kita tidak panik lagi. Syaratnya adalah kita satu tidak panik, kedua kita percaya dan berserah sepenuh kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, ya, jangan lagi kita bingung, panik, dan ketakutan, ya, akan keadaan sekarang ini. Keadaan ini memang harus terjadi, tetapi kita akan bisa mengatasi. Kita semua anak-anak Tuhan, jemaat GBI ICC pasti bisa melewati masa ini. Ya, kita akan semua dapat melewati masa-masa krisis ini dengan selamat. Tuhan akan pimpin kita dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang heran, untuk kita bisa keluar dari badai ini, untuk bisa sampai ke ujung daripada lembah baka ini, lembah yang mengerikan ini. Tahun ini akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, tidak akan ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ketakutan karena kita berpikir tentang diri kita sendiri. Kita pikir bagaimana caranya, saya harus begini, saya harus begitu. Tetapi kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan yang akan memberi hikmat. Kita harus ngapain, kita harus kemana, kita harus melakukan apa, Dia akan pimpin. Dan lihatlah, ya, kita akan tercengang-cengang betapa tangan Tuhan begitu hebat, menolong, memimpin, dan memberkati kita. Saya percaya sampai akhir pandemi ini, ketika pandemi ini lewat dan kita flashback ke belakang, kita lihat betapa Tuhan kita telah menggendong kita melewati masa-masa yang sulit ini sampai kepada keseberang, sampai selamat melewati gelombang, melewati badai yang terjadi di tahun 2020 ini. Dulu pada waktu awal daripada pandemi ini, Maret, dikatakan kapan ya selesai ya pandemi ini? Oh, mereka bilang, oh mungkin Mei, lama amat, ya. Oh, ada lagi yang bilang Juli, aduh lama sekali. Ada yang bilang Agustus, aduh, ya lama banget gitu ya. Tetapi tanpa kita sadar, kita sudah melewati sampai September. Ya, saya percaya sampai akhir pandemi ini, kalau kita tinggal tetap setia kepada Tuhan,
Tuhan yang akan bela kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memegang tangan kita dengan tangan kebenarannya, ya, supaya kita tetap berjalan di dalam jalannya. Kita akan terpelihara oleh pemeliharaannya yang ajaib, dan kita akan tetap tinggal di dalam Dia. Jadi saudara, ya, mari pada malam hari ini kita mau kerahkan iman kita, ya, untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, ya. Biarlah semuanya bisa terjadi, tetapi satu perkara, ya, yang tidak pernah berubah, yang tetap ada sampai selama-lamanya, yang tidak bisa tergoncangkan adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menolong kita. Jadi jangan biarkan pandemi ini membuka celah bagi kita untuk berbuat dosa atau melakukan perkara-perkara yang bodoh, ya, perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang tidak diperkenankan Tuhan. Tetapi melalui pandemi ini membawa kita, ombak itu membawa kita lebih tinggi kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, lebih melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah MPP kita pada malam ini. Jangan lupa hari Minggu kita tetap ada ibadah online seperti biasa. Perlu diingatkan bagi kita semua, di awal Oktober ini kita akan memulai ibadah offline kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar namanya untuk mengikuti ibadah offline kepada ketua Komker masing-masing, harap mempersiapkan diri dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bagi Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun, kami harapkan Bapak Ibu tetap bisa mengikuti ibadah online yang akan dilakukan seperti biasa. Dan bagi anak-anak juga tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online. Demikianlah pengumuman pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.